Oke, tak kancing dulu iki. Oke, pakai sarung tangan sih biar safety ya. Ser. Set. Ser. Panasi dikit dulu. Setting spion. Oke, rem. Oke, sip. Oke, berangkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Semoga selamat sampai tujuan, tidak ada halangan ya bosku. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sunmori pagi sendiri ke daerah Wonogiri. Saya akan sunmori sendiri ke daerah Wonogiri ya. Sebelumnya kembali lagi bersama si Jamet Kubray. Yang setelah sekian lama saya nggak bikin video ngevlog bareng si Jamet ini. Dan untuk perkembangan si Jamet sendiri, untuk kondisi masih baik-baik aja ya. Untuk perkembangan aksesorisnya ini, rem depannya sudah saya upgrade full set Brembo. Untuk master rem dan kaliper juga Brembo. Jadi biar ketika digunakan untuk ngeblong, digunakan untuk gaspol itu enggak inggrang-inggring atau khawatir ya terhadap remnya ya. Karena kalau pengeriman itu kurang maksimal itu kalau dibuat sunmori pagi-pagi ngebut itu bahaya sekali ya bosku. Jadi kita tetap mengedepankan safety, pakai sarung tangan, helmnya full face dan lain sebagainya. Oke, aku tak berangkat santai dulu. Nanti aku mau bercerita mengenai cerita alas ketu yang ada di daerah Wonogiri pokoknya. Nanti cukup sekian aja, nanti tak lanjut setelah saya mau sampai di daerah alas ketu ya. Oke, sip. Tak tutup sih. Oke, kali ini saya sudah mau sampai di alas ketu ya. Alas ketu ini tepatnya berada di daerah Wonogiri dan saat ini merupakan salah satu ikon di Wonogiri ya, alas ketu ini ya. Jadi basicnya alas itu menurut kalau bahasa Indonesia itu merupakan suatu hutan. Tapi kalau alas ketu ini pinggir-pinggirnya hutan, cuma di tengahnya itu ada suatu jalan yang menjadi jalan alternatif, yang menjadi jalan alternatif menghubungkan dari Jatipura ke daerah Wonogiri kota ya. Nah, untuk alas ketu ini konon ceritanya menurut masyarakat setempat itu dulunya ada seorang Raden Panji namanya. Itu dulu dimintai suatu kerajaan untuk menangkap seekor rusa. Dan pada saat itu di daerah alas ini terdapat suatu penguasa yang konon katanya sangat sakti
dan mendengar kabar tersebut, seorang penguasa di sini mendengar kabarnya Panji yang dimintai suatu kerajaan untuk menangkap rusa itu, langsung penguasa yang ada di sini itu langsung menangkap 16 rusa yang nantinya akan dikasihkan ke Raden Panji tersebut untuk dibawa ke kerajaan Demak. Konon katanya seperti itu. Nah, karena Raden Panji ini tidak bisa membawa 16 rusa ke Demak, ke kerajaan Demak, sehingga seorang penguasa yang sakti di wilayah sini itu tadi memasukkan rusa tersebut ke dalam sebuah bambu, atau bahasa Jawanya pring petung, dimasukkan ke dalam sebuah pring petung dan ujungnya ditutup menggunakan disumpel ya, dan rusanya nggak ucul. Kemudian setelah itu karena rusanya dikasihkan Raden Panji, sehingga Raden Panji kembali ke Demak membawa 16 rusa yang dikasihkan ke dalam bambu tersebut. Sebelum dikasihkan ke Raden Panji, sang penguasa yang ada di daerah sini tadi memberi janji kepada Raden Panji bahwasanya jangan sampai membuka bambu tersebut sebelum sampai kerajaan. Setelah itu Raden Panji pun membawa rusa yang dikasihkan di bambu tadi ke kerajaan Demak, dan ketika di tengah jalan, aduh, ini piye set dan ketika di tengah jalan, Raden Panji itu tidak percaya bahwasanya bambu yang dibawa tadi itu dikira kosong, nggak ada isinya. Masa rusa sebesar itu 16 rusa dimasukkan ke dalam bambu, kan secara logika tidak percaya ya. Karena tidak percaya, Raden Panji tersebut kemudian membuka tutup dari bambunya atau sumpel dari bambunya tersebut. Ketika dibuka ternyata ada rusa kecil-kecil ada di dalam bambu, bos. Ketika ada rusa kecil-kecil di dalam bambu dan tutupnya sudah dibuka, kemudian rusa tersebut lepas dari bambu satu persatu, dan Raden Panji pun mau menangkap rusa tersebut tidak bisa. Kemudian setelah rusanya ucul, setelah rusanya keluar dari bambu itu tadi, sang penguasa yang sakti di daerah sini tadi mendengar kabar tersebut. Kemudian sang penguasa sakti tersebut mulai mencari rusanya juga, dan saat mencari rusa si Raden Panji ya, yang dari kerajaan Demak diamanati untuk menangkap rusa tadi, saat menangkap rusa itu tidak bisa, dan ketu atau penutup kepalanya Raden Panji itu jatuh. Ketika jatuh, kemudian ditemukan oleh sang penguasa sakti di daerah Alas Ketu tadi, sehingga sang penguasa tersebut langsung mengasihkan ketunya Raden Panji tersebut kepada Raden Panji sendiri. Setelah itu sang penguasa tadi mulai menangkap rusa-rusa yang lepas, dan karena tidak sesuai dengan janji yang diucapkan oleh sang penguasa sakti di daerah Alas Ketu tadi, sang Raden Panji pun dikutuk atau diubah menjadi seekor rusa emas yang dijadikan penunggu di alas tersebut. Jadi gitu ya. Kemudian alas tersebut dinamakan Alas Ketu karena dari cerita tersebut sang penguasa di daerah tersebut itu awal mulanya menemukan ketunya sang Panji, gitu ya. Menurut masyarakat setempat seperti itu sih. Cuma itu apakah mitos ataukah fakta, saya juga kurang tahu. Saya kembalikan kepada kalian semuanya, boleh percaya boleh tidak. Oke. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Aku tak belok kiri weh. Oh, bukitnya bos, mantul, mantap betul.
banyak pesepeda ya di sini ya. Entah ini usuman atau emang suatu kebutuhan. Tapi enggak apa, asalkan hal tersebut merupakan hal positif, is okay, no problem, tidak masalah. Wah, kabutnya masih ada itu. Oh, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Budayakan baca deskripsi sebelum bertanya. Tulis kritik, saran, dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya Dika Motorradar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp bosku.